Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusrini dari bidang PJJ dan MUK Aktikom. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana caranya Bapak Ibu agar bisa berkontribusi di MUK Aktikom. Saat ini kami sudah menyiapkan web muk.aktikom.org.id. Ini adalah tempat kita berbagi dan di sini Bapak Ibu sudah bisa mengakses materi-materi yang disiapkan oleh para kontributor kami. Dan kami masih menunggu Bapak Ibu untuk bisa berkontribusi bersama-sama sehingga apa yang ada di sini nanti bisa dinikmati oleh seluruh mahasiswa maupun dosen di Indonesia. Sehingga masalah-masalah keterbatasan dalam tatap muka ini bisa sedikit teratasi dengan adanya materi ini. Baik, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin berkontribusi, maka Bapak Ibu harus memiliki user di dalam aplikasi ini, di dalam web ini, dan Bapak Ibu bisa mendaftar secara mandiri. Namun apabila Bapak Ibu ada kesulitan, bisa menghubungi tim kami dengan Pak Rangga ataupun Pak Priandoko. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan mata kuliah yang akan di-share di sini ya dengan menyampaikan kepada tim kami. Lalu tim kami akan membuatkan slot materi untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan editing materi ketika Bapak Ibu sudah dibuatkan slot oleh tim kami. Yang dilakukan pertama adalah Bapak Ibu bisa login di sebelah pojok atas ya, di sini ada login, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan user dan password sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu daftarkan atau yang sudah diberikan oleh tim kami. Ketika kita masuk di sini, kemudian kita bisa lihat all course. Setelah itu materi Bapak Ibu sudah di-assign di sini. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa misalnya ini yang akan saya edit adalah materi latihan pembuatan materi ya. Ini saya klik di sini. Kemudian kita bisa definisikan apakah isi dari materi itu dengan menggunakan tombol edit course setting. Di sini kita bisa edit nama materinya, barangkali bukan ini, misalnya hanya latihan misalnya ya. Bapak Ibu bisa tambahkan nama Bapak Ibu kontributornya, misalnya nama saya tambahkan di sini. Kemudian di sini saya tuliskan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu di sini ada dua course visibility, ini bisa di-show ataupun di-hide. Ketika di-hide, ini materinya ada tetapi tidak bisa dilihat oleh pengguna yang lain. Kalau Bapak Ibu ingin materinya bisa dilihat yang lain, maka Bapak Ibu harus pastikan ini nanti dipilih show. Tapi kalau Bapak Ibu editingnya belum selesai, sebaiknya ini masih diberikan status hide. Kemudian di sini ada kapan materi itu bisa diakses dan kapan selesainya. Ya, kalau Bapak Ibu enablekan di sebelah sini, berarti materi ini akan berakhir sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu tentukan di sini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak berencana mengakhiri materi ini, maka Bapak Ibu tinggal diklik di bagian enable. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan materi di sini. Misalnya yang pertama adalah oleh kontributornya. Kemudian isi materinya, Bapak Ibu bisa tuliskan pengantar, ajakan, ya, kemudian mengenai resume dari materi Bapak Ibu bisa disampaikan di sini. Nah, sebagai contoh saya tuliskan materi ini berisi tentang ya dan seterusnya. Ini Bapak Ibu bisa isikan sendiri. Kemudian di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan foto ataupun gambar sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan ya. Sebagai contoh di sini saya pilih upload a file, kemudian saya pilih gambarnya. Saya masukkan dari sini. Kemudian ini gambar-gambar yang akan saya gunakan. Misalnya saya ambil foto di sini, kemudian upload this file. Oke, kemudian bisa kita save and display. Ya, Bapak Ibu, ini tadi masih belum tampak, ya, masih belum tampak oleh user yang lain karena masih di hide. Sekarang kita isi dulu materinya.
Untuk mengisi konten dari materi, Bapak Ibu bisa bermain di sini ya, topiknya ini kemudian diedit atau seperti apa. Sebagai contoh begini, untuk mengedit Bapak Ibu bisa klik turn editing on. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa edit topiknya, misalnya ini menjadi materi 1 atau apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Kemudian isi dari materi 1, ya. Oke, kemudian kalau Bapak Ibu ingin isi dari materi 1 itu apa saja, Bapak Ibu bisa pilih di sini tadi ya. Bisa pilih di bagian add an activity or resource ya. Bapak Ibu bisa tambahkan assignment, Bapak Ibu bisa tambahkan chat ya, bisa tambahkan forum, bisa ditambahkan lesson, quiz dan sebagainya. Misalnya kita berikan lesson saja di sini. Lesson, kemudian saya add. Oke, kemudian saya berikan di sini misalnya cara mengakses materi. Misalnya saya beri judul seperti itu, kemudian di sini saya tuliskan bagaimana caranya untuk mengakses materi dapat dilihat pada video berikut misalnya. Kemudian ini saya berikan link videonya ya. Misalnya saya ambil dari YouTube ataupun Google Drive yang sudah di-share ya, itu juga bisa. Ini misalnya saya ambilkan dari saya ambilkan dari salah satu channel YouTube saya. Kemudian ini saya tambahkan di sini, saya paste di sini. Lalu bisa saya tuliskan di sini selamat menikmati. Misalnya begitu. Kayak makanan saja ya Bapak Ibu, dinikmati. Kemudian ini bisa saya klik di sini, kemudian saya simpan. Oke. Kalau saya ingin menambahkan materi-materi yang lain, tinggal saya edit ya. Misalnya di sini saya tambahkan lagi materi kedua. Oke. Kemudian saya tambahkan file di situ. Ya, misalnya kita akan tambahkan file PDF atau yang lain, itu nanti Bapak Ibu bisa pilih di sini ada file ya. Kemudian add ya. Oke, Bapak Ibu bisa tambahkan file-file di sini. Oke. Misalnya saya ambil filenya seperti ini. Kemudian saya upload ya. Lalu di sini bisa diberikan pengantar, misalnya ini adalah materi 2, lalu silahkan download materi berikut. Saya berikan di sini, kemudian saya simpan. Oke, saya buatkan sampai dengan materi 2. Untuk topik yang lain, sementara belum saya perlukan, bisa saya hapus ya atau di hide. Ini saya hapus saja. Oke. Ya. Oke, kemudian saya bisa kembali mengedit bagian tadi yang saya hide tadi, kemudian saya show, lalu saya simpan kembali. Apabila kita ingin user itu bisa enroll mandiri tanpa harus mendaftarkan atau kita daftarkan, maka Bapak Ibu bisa pilih di bagian user, kemudian enrollment method. Di sini Bapak Ibu bisa pilih, di sini ada manual enrollment, artinya ini admin yang harus menambahkan, bisa guest access, artinya semua orang bisa melihat tanpa mendaftar, atau self enrollment sebagai student, ini artinya setiap orang boleh mendaftarkan dirinya sendiri dan mengakses materi ini secara free, secara gratis ya. Silakan Bapak Ibu set seperti ini.
kemudian kita akan coba lihat ya ketika ada user lain yang akan mengakses materi ini. Saya sign out dulu Bapak Ibu ya. Di sini saya log out. Kemudian saya coba untuk pengguna yang lain ya. Saya coba ini di sini move, kemudian ini sudah muncul. Lalu ketika saya mau continue ya, lalu diminta user name, user dan passwordnya, kemudian saya login ya. Oke, di sini bisa diklik enroll me. Dan sekarang sudah bisa menikmati materi Bapak Ibu. Ya, sudah bisa menikmati materi yang kita buat tadi. Kalau dia berupa video, bisa kita klik di sini. Kemudian nanti ini bisa kita lihat lebih detailnya seperti apa. Oke, baik. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi Bapak Ibu untuk dapat berkontribusi di MOOC Aktikom, sehingga materi-materi Bapak Ibu bisa membantu dosen dan mahasiswa lain di dalam melewati masa-masa sulit tatap muka. Bersama kita pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.